warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku Siti Syara. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas dan membuat tutorial tentang uji kelayakan model atau uji F, koefisien determinasi, dan uji T. Sebelumnya kita sudah membahas tentang estimasi, teknik pemilihan model, dan uji asumsi klasik pada analisis regresi data panel. Dan kini kita akan melakukan uji yang terakhir pada program FUSE. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, di like, dan dibunyikan loncengnya ya, agar kalian dapat mengetahui video terbaru aku yang akan aku upload nantinya. Sebelum kita masuk ke tutorialnya, aku akan membahas sedikit apa itu uji kelayakan model atau uji F, koefisien determinasi, dan uji T. Yang pertama itu ada uji kelayakan model atau uji F. Uji kelayakan model atau yang biasa dikenal dengan uji F digunakan untuk menjelaskan apakah variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat atau yang disebut variabel dependent atau variabel Y. Dengan kata lain, model yang digunakan tersebut fit atau tidak. Dan apabila uji F atau uji kelayakan model yang dihasilkan adalah hasil tidak berpengaruh, maka penelitian tersebut tidak layak untuk dilanjutkan karena model penelitian tersebut tidak bisa menjelaskan adanya hubungan antara variabel bebas atau variabel independen dengan variabel dependent atau variabel terikat. Bisa juga ketidakpengaruhan ini terjadi karena adanya hubungan antar variabel independen sehingga menyebabkan hasil penelitian atau model penelitian tersebut menjadi tidak fit. Yang kedua itu ada koefisien determinasi. Apa sih koefisien determinasi itu? Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan sejauh mana kemampuan model regresi untuk menerangkan variasi variabel bebas yang memengaruhi variabel terkait. Gimana sih cara menentukan koefisien determinasi? Yaitu dengan cara melihat nilai R². Semakin besar nilai R², maka akan semakin baik karena hal ini dapat mengidentifikasi bahwa variabel independen dapat semakin baik menjelaskan variabel terikat atau variabel dependen. Yang ketiga itu ada uji T. Apa sih uji T itu? Uji T itu adalah untuk menjelaskan pengaruh variabel independen atau variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat atau variabel dependen. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Jangan lupa disimak ya teman-teman. Kita langsung saja masuk ke tutorial uji kelayakan model atau uji F, koefisien determinasi, dan uji T pada analisis regresi data panel pada program FUSE. Kita langsung saja buka program FUSE. Nah, ini adalah persamaan sebelumnya yang sudah kita buat di video yang lalu. Kita klik saja. Yang pertama itu kita akan menguji kelayakan model atau uji F. Uji F itu untuk mengetahui apakah variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, yaitu dengan cara melihat F statistik dan prof F statistik. Untuk uji kelayakan model itu ada dua cara. Yang pertama, berdasarkan perbandingan F statistik dengan F tabel. Jika H0 sama dengan jika nilai F statistik lebih kecil daripada F tabel, maka variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Dan yang kedua, HA, jika nilai F statistik lebih besar daripada F tabel, maka variabel X-nya berpengaruh terhadap variabel Y. Caranya itu kita lihat saja di sini F statistik. F statistiknya itu sebesar 7,562400. Dan sekarang kita
tinggal menentukan F-tabel. Bagaimana sih cara menentukan F-tabel? Yaitu dengan rumus DF1 dan DF2 dan melihat tabel distribusinya. Karena di sini memakai N sebanyak 45, K sebanyak 6 dengan tingkat signifikansinya 5%, maka kita masukin saja ke rumus. Karena K-nya 6, maka 6 dikurang 1 sama dengan 5, dan DF2 N itu 45 dikurang K itu 6, menjadi hasilnya 39. Kita langsung saja lihat ke tabel distribusi F-nya. Nah, ini adalah tabel distribusi untuk probabilitas atau tingkat signifikansinya 5%. Karena kita memakai DF1-nya itu sebesar 5 dan DF2-nya itu sebesar 39. Maka bisa kita tentukan F tabelnya itu sebesar 2,46. Langsung saja masuk lagi. Karena nilai F statistiknya sebesar 7,562400 itu lebih besar daripada F tabelnya yang sebesar 2,46. Maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima. Dengan demikian, variabel X dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Yang kedua, ada berdasarkan probabilitas. Yaitu yang pertama, jika nilai prob F statistiknya lebih besar dari alfa 0,05, maka H0 diterima, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Dan yang kedua itu ada HA, jika nilai prob F statistiknya lebih kecil dari alfa 0,05, maka variabel X-nya itu berpengaruh terhadap variabel Y. Kita bisa lihat di sini nilai prob statistiknya itu sebesar 0,000048, yaitu lebih kecil dari alfa 0,05. Maka dengan demikian variabel X dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Dapat disimpulkan bahwa HA dapat diterima dari kedua uji kelayakan model. Yang pertama itu berdasarkan perbandingan F statistik dengan F tabel, dan yang kedua itu berdasarkan probabilitas. Dengan demikian, bahwa variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari size, OA, DHR, NPF, dan SUPUK secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ISR, yaitu variabel dependennya. Yang kedua itu ada koefisien determinasi, yaitu menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat, yaitu dengan cara melihat R-square-nya. Jika semakin besar hasil R-square, akan semakin baik karena hal ini mengidentifikasi semakin baiknya variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R-square itu berkisar dari 0 sampai 1. Jadi kita bisa lihat di R-square-nya. Nah, di sini ada R-square dan adjust S-square. Karena di sini ada 2, maka kita lihat di R-square-nya saja. Untuk memakai R-square, dengan asumsi itu tidak terjadi penambahan atau pengurangan variabel bebas. Dan jika memakai adjust R-square, maka atau dilakukan apabila dalam penelitian model regresi mengalami modifikasi atau seperti penambahan atau pengurangan variabel bebas.
dalam penelitian ini tidak menambah atau mengurangi variabel, maka kita bisa memakai R-square-nya, yaitu sebesar 0,492267. Jadi bisa kita lihat bahwa besarnya R-square-nya itu sebesar 0,492267, yang artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya ISR atau variabel Y-nya dapat dijelaskan oleh variabel X, yaitu seperti variabel size, ROA, DAR, NPF, dan cukup sebesar 49,2%. Sementara sisanya itu yang sebesar 50,8% itu didapatkan dari 100% dikurangi 49,2% menghasilkan 50,8%, yaitu dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Yang ketiga itu ada uji T. Uji T itu menjelaskan signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat, yaitu dengan cara kita melihat T statistik dengan T tabel dan melihat nilai probnya. Di sini T statistik untuk size ROA, DAR, NPF, dan suku bisa kita lihat, dan untuk probnya kita bisa lihat sebanyak ini. Nah, yang pertama itu berdasarkan perbandingan T statistik dengan T tabel. Jika T statistiknya lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima. Dan jika T statistiknya lebih besar daripada T tabel, maka HA diterima. Yang kedua itu berdasarkan probabilitas. Jika nilai prob lebih besar dari alfa 0,05, maka H0-nya diterima. Dan jika nilai prob lebih kecil dari 0,05, maka HA diterima. Jika H0 diterima, maka variabel X-nya secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, dan jika HA diterima, maka variabel X secara parsial berpengaruh terhadap variabel Y. Contohnya itu kita bisa lihat di size, variabel size yaitu T statistik itu sebesar 5,342578, dan T tabelnya itu dengan tingkat alfanya 5% yaitu sebesar 2,02269, maka T tabel lebih kecil daripada nilai T statistik, atau T statistik lebih besar daripada nilai T tabel. Dan untuk nilai probnya itu di sini 0,000, maka lebih kecil dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa variabel size dari penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR, yaitu variabel dependennya. Nah, seperti itu teman-teman cara kita untuk menentukan atau melihat bagaimana cara uji kelayakan model atau uji F, koefisien determinasi, dan uji T. Semoga. Nah, seperti itu teman-teman cara kita untuk menentukan uji kelayakan model atau uji F, koefisien determinasi, dan uji T. Ini adalah uji terakhir pada program FUS. Semoga apa yang aku terangkan dan apa yang aku jelaskan bisa dimengerti oleh teman-teman semuanya. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.